perspektif ini iki sing salah sing ndi gitu kok. Terus sing salah sing ndi, sing bermasalah sing ndi, sing kudu yang harus dibelai yang mana gitu. Iki agak repot Mas. Jadi kita harus tahu dari hulu hilir ke hulu. Jadi dasare pangkal masalahnya sebenarnya adalah kolektif mental bangsa kita sendiri. Menarik ini. Gitu ya? Kolektif mental bangsa kita sendiri. Non sewu ketika Gus Samsudin itu dianggap seorang yang menipu kan gitu ya. Ini juga tidak fair menurut saya. Ini tidak. Berita mainstream akhir-akhir ini kan orang pada banyak membicarakan tentang kasus di Blitar kalau nggak salah antara pesulap merah ya dengan Gus Samsudin. Ini kan lagi viral dan banyak yang komentar minta tolong Mas Tunjung untuk bahas. Cuman saya nggak enak mau bilang langsung gitu kemarin. Jangan-jangan sibuk segala macem gitu. Terus akhirnya Mas Tunjung kita sempat kontak-kontak dan alhamdulillah malam ini bisa ketemu. Dari kacamata Mas Tunjung ya, kira-kira konflik yang terjadi seperti itu menurut pandangan Mas Tunjung bagaimana? Atau dikenalkan dulu itu Mas. Oke. Ya ini ya. Pak Sodik, kalau menghubungi nomor saya ini nomornya Pak Sodik, langsung Pak Sodik ngurusi rumah yang ada di Magetan. Ini sudah dapur ikut saya hampir 20 tahun. Yang bagian handle tamunya sejak zamannya oleh bapak saya dulu. Ya ini Pak Sodik, dikenal ya, familiar nanti bener. Makanya langsung ke nomornya Pak Sodik, teleponnya Pak Sodik untuk ngabari Mas Tunjung ten Girion apa orang. Tapi oke, nang omahe untuk. Tapi untuk beberapa waktu ke depan nih selama Suro ini lebih banyak keluar kota ya Mas. Kira-kira gitu. Nggih. Wah, ya kita tentang gimana langsung disebut mereknya nggih. Nun sewu Mas Pesulap Merah sama Gus Samsudin. Bagaimana pandangan saya? Satu Mas, ya konflik itu kan wajar. Konflik itu bagian dari keberadaan yang ada di kehidupan ini, syarat mutlak. Konflik itu bagian dari dialektika, tapi yang masih kasar. Ini kan yo sebenarnya cara berkomunikasi. Cuma saya kasar. Nanti akan ada evolusi lagi, akan ada perubahan lagi, akan ada perubahan lagi. Itu pertama ya harus kita ketahui. Terus kemarin juga sempat banyak yang inbox saya dari perspektif ini, iki sing salah sing ndi, gitu kok. Terus sing salah sing ndi, sing bermasalah sing ndi, sing kudu yang harus dibelai yang mana gitu. Iki agak repot Mas. Jadi kita harus tahu dari hulu hilir ke hulu. Jadi dasare pangkal masalahnya sebenarnya adalah kolektif mental bangsa kita sendiri. Menarik ini. Gitu ya? Kolektif mental bangsa kita sendiri. Non sewu ketika Gus Samsudin itu dianggap seorang yang menipu kan gitu ya. Ini juga tidak fair menurut saya. Ini tidak fair. Karena apa? Karena ada pasar seperti teroris gitu Mas. Itu tidak bisa kita langsung menyikat dan menangkap pelaku terorisnya saja, tidak bisa. Tapi akarnya apa? Akarnya ternyata ada kesalahpahaman tentang penginisiasian ajaran yang menyimpang. Yang seringkali memang berlindung dan berkudung di balik tameng agama, kan gitu. Tapi saya rasa ketika itu menyimpang, itu bukan agama yang semestinya. Tapi kebetulan berlindung di balik agama, misalkan teroris. Lah seperti pesulap merah, juga tidak salah karena dia memiliki pemahaman bahwa itu adalah trik sulap. Itu hanya trik sulap yang dipakai oleh Gus Samsudin itu, menurut dia kan gitu. Karena beliau juga sekolah tentang bagaimana mekanisme tentang trik sulap. Idealnya kan dia idealisnya di situ. Dan dia juga memiliki pemahaman itu benar. Nah sekarang kita lihat dulu Mas. Nek wong loro ya, orang sakit, moro ning nggone pini sepuh, moro ning nggone dokter sekalipun, moro ning nggone para tabib sekalipun. Sebenarnya bukan posisi tabib, dokter, obat dan apapun. Tapi dirinya sendiri Mas yang sebenarnya menyembuhkan. Karena itu sugesti toh Mas.
Ini kan sugesti. Enggak. Ini menarik. Apa tuh namanya? Sekarang ini kan mulai marak iklan-iklan obat herbal di radio gitu. Endingnya selalu ada gini, kata-kata gini Mas. Tanpa yakin sulit sembuh. Nah, itu nyambung dengan Mas Tunjung. Mas. Maka gini. Ya jadi memang kula niki jangan harap boleh ya. Tentang ilmu Jawa itu mempercayai dunia magis, dunia gaib, tapi aja didramatisir itu menurut saya. Karena itu tahayulisme nek dibesar-besarkan, Mas. Jawa itu harus runtut dulu dari merasa harus nalarnya juga tepat. Kudu iso ngempan-papan. Ketika kamu bisa mengeluarkan sesuatu yang bersifat laduni, itu gak boleh didutih-dutih nih menurut saya. Karena itu mekanisme semesta itu mengizinkan Anda menggunakan itu saat kondisi terdesak atau menghadapi sebuah mara bahaya. Jadi aja tinggo sesongaran kan jelas tidak boleh. Tidak pas karena itu melawan hukum alam. Nanti alam habis no. Ibarat pusaka itu digunakan pas waktu kepepet. No gak kepepet jangan. Kamu akan merusak siklus alam. Itu yang perlu diketahui. Terus kembali ke sugesti. Kenapa kok sugesti? Sebenarnya, nek menurut saya posisi saya ya pribadi ya, ini terlepas nanti ada salah benernya, monggo kembali kepada jenengan sebagai pamirsa dimanapun saja. Gub Samsudin ini sama aslinya kan aku juga ngomong tuh, posisi Anda mendengarkan saya mendapat pencerahan kan tak hapusi sebenarnya kan itu. Nah ternyata dengan dihapusi Anda yakin daripada dikatakan yang sebenarnya, akhirnya sembuh penyakit Anda. Misal ada satu kita ambil namanya penelitian riset namanya placebo effect gitu. Placebo effect itu 40 sampel di luar negeri, 20 sampel dikasih disontek 40 ini disontek virus flu misalnya, flu semua ya, jenengan ini diflukan semua sampel itu ya, 40 orang. Terus yang 20 dijadikan sampel, ditanya kamu biasanya minum apa kalau sakit flu? Misalkan mereknya obat flu tertentu, misalnya Mixagrip, opo Panadol gitu ya, misalnya gitu. Terus disontek, akhirnya diwehi pil kuwi, kapsul sing 20. Yang 20 ditanya, biasanya Pak, podon. Diwehi kapsul juga 20, tapi kosong isinya. Tapi dia tidak tahu bahwa itu isinya kapsul kosong. Cuma dia percaya itu Panadol. Diombe. Ternyata hasil riset mendekati kesembuhan yang sama. Berarti kan sebenarnya pola mindset dan keyakinan kita, Mas. Placebo effect. Placebo effect. Itu namanya efek positif untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Karena ternyata sumber penyakit itu banyak dari keyakinan dan sugesti pikiran, Mas. Lah sakniki gitu. Makanya aku ngomong posisinya. Masalahnya rakyat itu gelem dihapusi. Siji itu karena satu mentalnya yang down. Mungkin pola pendidikan kita harus fair. Kita harus fair. Jangan melihat satu bagian orang yang kebetulan ini ya kan kita gak ngerti, Mas. Nenek skandal wong iri dan lain sebagainya. Karena dimanapun orang itu diikuti massa, pasti orang itu akan membahayakan kepentingan ekonomi, skala politik dan lain sebagainya. Itu mesti enak. Cuma kan citra yang diangkat dari segi apa dulu, kan gitu toh. Jadi kita harus selalu memberi jarak. Makanya aku dewe iki gak melekat, moh enak pengikut moh aku. Sak gelemku dewe gitu loh. Karena aku wis ngomong aku ngapusi kowe. Lah ternyata misalnya gini, posisi Gus Samsudin ya. Mungkin beliau melakukan trik-trik tertentu gitu. Yang akhirnya dia tahu sebenarnya dia juga melakukan bagian dari placebo effect. Cuma menggunakan tradisi dari orang Jawa. Iya. Misalnya kalau yang ini kita tak deblek semenang ki jero mau enak ngene-ngene. Ini kan dia yakin mbak aku waras itu. Karena tak apusi dengan aku yang sok iso ndukun iki, gitu loh, Mas. Loh itu kan fair. Nek dia sing penting tujuannya dia sembuh. Gitu loh, Mas. Lah kecuali nek eneng nun sewu ya ngunggah rating YouTube terus dia ini ya berubah no. Akhirnya misalnya dia engko ngaku ning Gus Samsudin ya aku tak wae duit kowe dadi saksi sing ngene. Yo kuwi wis beda kasus. Karena tujuannya dia ke sana kan pengen sembuh. Lah mungkin pesulap merah juga merasa bahwa ini trik sulap. Tapi kok berlebihan digunakannya. Mungkin kan begitu. Cuma selama posisinya adalah rakyat atau si pasien yang tidak merasa dirugikan juga masalah. Bisa jadi satu pasien merasa dirugikan karena apa? Karena sudah diprogram ulang bahwa kuwi dituduh penipuan, dia akhirnya berani berontak karena dia merasa ketipu atau apa? Kalau urusannya si pasien datang hanya gara-gara sakit, terus sakitnya sembuh, berarti kan tujuannya kan kesembuhan itu tadi. Cuma kalau ada proyek lain aku juga ngerti. Kalau ada proyek lain. Nah, Mas pesulap milah ya ora iso disalahke juga. Karena ada aksi, ada reaksi. Itu sebab akibat. Tapi saya rasa saya memandang apa yang dilakukan Gus Samsudin itu mungkin bagian dari placebo effect.
Kayak jelalah rakyatnya ketika dihapusi malah mari karena terlalu yakin tenanan dengan actingnya itu mungkin gitu. Tapi saya juga meluruskan, mohon maaf sekali, dengan hal seperti ini akhirnya terjadi kegaduhan, Mas. Ini energi kan benturan di mana-mana. Ini kan membenturkan antara sisi agama dan sisi yang meyakini ajaran lokal. Karena kedua-duanya ini sangat susah sekali kita petakan. Tapi yang kita amati, masalah yang saat ini terjadi, itu mental kolektif bangsa kita sendiri sing terlalu gede-gede nih dunia magis tapi tanpa tahu hulu hilirnya, tanpa tahu Jawa sing runtutnya, Mas. Pikirannya wis kacau itu. Kon maca wae gak gelem, isine nggah-nggih ning ora kepanggih. Akhirnya gampang dibledo orang-orang seperti ini. Lah kecuali mungkin tindakannya koyok Dimas Kanjeng dan lain sebagainya mungkin ya juga salah wong kuwi jadi sejenenge koyo sistem bank arisan ngono gandakne dhuwit engko gentenan diwehne ngono kae to. Misale dari ini tak gandangne minggu iki engko olahe minggu ngene kan mau duit diputer. Cuma mungkin karena ada tindakan yang mengarah ke tindakan kriminal dan KUHP, ini jelas melanggar tata aturan bangsa negara atau berbangsa dan berberi kemanusiaan, pembunuhan misalnya kan nggak boleh gitu. Ya inilah ujian kita secara massal. Saya tidak bisa berposisi untuk membela satu dan satunya. Saya membela rakyat Indonesia, Nusantara lah. Ojo mbelani posisinya wong ini. Itu kan podo-podo wong gak ngerti, ini kan memiliki pemahaman kebenarannya sendiri-sendiri. Kebetulan bagiannya ada di situ. Kebetulan. Cuma saya garis bawahi. Untuk Mas pesulapnya, ya mohon maaf sekali, Mas. Jangan gebyah-uyah terus ngomongnya setiap dukun itu pasti cabul ngono ya. Dukun ki nek sing cabul terus dukun ki pasti ngibul atau apa. Lho dukun ki artinya praktisi. Gitu loh, Mas. Nah, itu jangan menyakiti keseluruhan orang yang masih tidak muncul di belakang layar tapi masih tekun nguri-nguri budaya kedukunannya itu. Terus aja diomongin ngono kuwi kan ndak bisa, Mas itu. Itu kan praktisi. Gene si pasien percaya ning dokter ya monggo, gene si pasien percaya ning dukun ya monggo. Nek pasien percaya kepada dokter, menak, Mas. Dokter itu cuma asalkan SOP-nya jelas, maaf Bu, kamu sudah berusaha dan lain sebagainya karena bla 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 kan bisa. Tapi nek dukun sampai ke akhiratnya saya disedak-sedakne saya diuber nek penyakitnya gak mari, gitu loh, Mas. Ini kan mesake dukune, Mas. Pertanggungjawabannya kok ora lintas dimensi. Nek dokter ketika sudah berusaha dengan SOP yang tepat, standar yang tepat, ya wis selesai. Gitu loh, Mas. Nah, terkadang kan rakyat kita itu karena masalah kesenjangan ekonomi, stres, dan masalah macam-macam yang diderita dan tidak bisa ngerti jalannya, luka batin dan lain sebagainya kan mesake. Kadang ngarep ning rumah sakit, yo nek di BPJS nek ndak, kan malah yo menyengsarakan. Terus dia ndak salah ketika dia mendatangi dukun. Wong sebenarnya juga yang memperkuat kesembuhan itu posisinya adalah keyakinannya, yang duduk nanti kekuatan tertingginya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Bukan posisi dukun, bukan medis rumah sakit. Keduanya hanya berupaya sebenarnya. Dan nek si dukun itu melakukan acting dan dramanya itu tadi yo iku bisa jadi kan enek sing hanya menggunakan trik. Ada yang benar-benar bisa menggunakan kekuatannya. Ada yang memang kepentingannya untuk memperkaya diri kan enak, ya terserah mau bebas mana. Tapi posisi dua-duanya ini ya sah-sah wae karena ada pasare. Nah saiki tugasnya ayo dicerdas nih bangsa kita. Mbuh piye carane? Pendidikannya mulai diruntutkan. Tidak bisa dalam pendidikan yang terstruktur di dalam kenegaraan kita bantu dengan membuat kedewa guruan seperti ini. Kita bantu literasinya. Kita ajak penduduk kita untuk mulai terangkat kesadarannya, mulai bertambah wawasannya, gitu, Mas, kira-kira nih. Jadi tugasnya politikus itu kan berkuasa, tapi nek tugasnya seorang negarawan itu mencerdaskan dan mencintai rakyat. Harus dicerdaskan, Mas. Itu pesan untuk para orang-orang yang ada di atas yang mereka merasa menjadi wakil rakyat itu tolong cintai dan cerdaskan bangsa kita, cintai dan cerdaskan rakyat kita. Ojo digoblok terus diakali, dicerok apa-apanya kan itu ndak fair. Lah ini penyakit ini lahirnya dari sini. Nah, mohon maaf sekali, perspektif saya, posisi dukun itu adalah satu praktisi. Itu juga pekerjaan yang sebelum era milenial itu sudah dilakoni, dirintis oleh leluhur kita. Ada dukun bayi, dukun apa itu pun praktisi. Terus saiki aku kan ngomong, kemampuan otak kita itu kan memang memiliki kekuatan ketika kita bisa memberdayakan. Misalnya jenengan iki tak sugesti 10 dino orang mangan ngebleng gitu. Terus tapi tak kon maca mantra mempercaya awakmu iki badanmu itu bisa seberat gunung.
Misalnya awakku prajuk wesi itu, misalnya kowe ngomong koyo ngono iki dadi wesi. Kuwi nek mbok yakini selama 10 hari dengan inisiasi yang terus konstan dan konsisten, sekti tenan Mas. Kowe mesti di kekuatan. Lah masalah, saiki apa enek wong sing betah prihatin. Panganan wis serba enak. Situasi semakin padat, dunia semakin maju. Lah kemajuan ini dianggap bagi orang-orang kita itu nek gak ngelone awake dhewe ketinggalan. Justru ketinggalan kita ketika kita mulai menanggalkan tradisi-tradisi leluhur. Orang yang tidak kuat tirakat pasti hidupnya lapuk dan berkarat. Wis delok wae. Hidupnya instan, mulai diserang banyak penyakit. Mergo tidak bisa menahan atau tidak bisa puasa. Nek zaman dulu itu ada. Orang Jawa itu memiliki kesaktian itu memang ada. Masalahnya sekarang ini Bukan trik ya? enek loh, bukan ada. Makanya kan tidak boleh dikasih tahu kan dari jawaban saya tadi. Tidak boleh sembarangan ditunjukkan. Nek gak kepepet. Karena sekali kamu menunjukkan, kamu kan meminjam perangkat dirimu yang kebetulan perangkat itu tersimpan oleh semesta. Nek kowe njupuk kuwi sembrono, misalnya kok nyedoti gaman, bare gempa bumi Mas, gaman mbok sedoti wong kuwi dienggo mentantu untuk mengganjil keselarasan bumi kok. Efek ke gempa bumi. Lho iya lho, efeknya kesenjangan dan alam iki goncang Mas. Gaman disedoti. Lah nek dudu jatahmu enggak usah disedoti, kuwi memang diganjil karo leluhur biyen. Pusaka-pusaka itu, gitu loh. Aja dijupuk, aja disedoti ya. Sebenarnya mindset ini yang harus dirubah. Kira-kira kan menurut saya. Lah saiki enek fenomena pesulap merah karo Gus Samsudin. Ya wis lah, ini cermin bahwa bangsa kita itu harus berevolusi. Bangsa kita itu harus berevolusi menuju kepada taraf yang tepat. Secara lahirnya tepat, secara batinnya tepat. Pikirannya, mindsetnya runtut, rasanya juga tepat, murni. Kira-kira kan begitu. Ya, kalau kemudian setelah melihat kasus ini dicermati dan viral di mana-mana begitu kan, masyarakat terpecah menjadi dua. Satu tetap mendukung Gus Samsudin bahwa ilmu-ilmu seperti itu katanya memang tetap ada gitu. Satunya lagi mendukung Marcel gitu kan, bahwa praktik berkedok agama itu, praktik penipuan berkedok agama itu cukup masif di Republik ini begitu. Nah yang ingin coba saya tanyakan gitu, sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, harusnya sikap yang dipilih Mas supaya kemudian tidak gampang ya. Kan selama ini kan viral ini langsung ikut bully, ikut jelek-jelekan, padahal tanpa didasari sebuah keilmuan itu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kembali kepada perangkat yang dimiliki oleh diri kita Mas. Jadi kita itu kan memiliki utek, dimak ya Mas. Kita memiliki otak. Nah, otak kita itu berfungsi 3 yang sudah sering tak katakan. Minimal ya, fungsi pokoknya, bawah sadar, analisa. Lah ini harus seimbang cara melakukannya Mas. Nah kita ini, pendidikan kita itu cuma diajari hafalan Mas. Coba nek saiki harus imbang, antara sadar dan analisa itu harus imbang. Jadi mulai bisa menganalisa iki sebenarnya apa yang terjadi. Berani terus mempertanyakan sesuatu. Makanya hal yang tepat ketika kamu berguru itu bertanya, termasuk pada dirimu sendiri. Karena ketika kamu bertanya, pasti tubuh itu mempersepsi kemampuannya, memberi respon jawaban. Mbuh jawaban itu seketika dalam bentuk sensasi tubuh atau dalam langsung respon penalaran, yang penting latihan bertanya Mas. Maka tujuannya untuk bisa belajar tentang analisa itu, kenapa jenengan kuliah diwarai analisa observatif? Kan pengamatan, niteni tuh. Dan terus awake dhewe ketika ngomong leluhur kita itu gak observasi. Observasi Mas, ngilmu titen itu observasi kok. Makanya latihan niteni, sadar itu mengamati, baru mempertanyakan, menganalisis, mengajukan analisa. Nah itu terus dilatih. Nah belajar Jawa itu latihan nanteng rasa rumangsa. Belajar untuk menimbang rasa dan olah nalar Mas. Nek engko gak temu runtut, gampang dihapusi. Dan juga mekanisme jenengan dihapusi itu karena seringkali Anda menipu diri Anda sendiri kan gitu. Ini kembalinya ya ke situ juga. Iya, oke. Gitu. Kira-kira kan ngoten. Nah, ya seringkali memang sangat susah sekali. Ini kan fase zaman kolotido Mas. Zaman dimana serba simpang siur. Antara konteks, konsep, teori, antara kuis story, histori dan misteri ini kacau balau.
Padahal aku kudu ngomong hal sesuatu yang bisa dinalarkan itu bahas dengan nalar. Sing mulai mendekati yang tidak nalar bahas pakai rasa. Nah itu kudu imbang, aja kabeh dinggo loro-loro ke. Iya. Nanti metodologinya kudu tepat. Metodologinya ndelok alam niskala atau goib itu rasa. Latihane, carane. Kudu wani tirakat. Kudu wani wening. Tapi untuk melihat alam material, gunakan metodologi yang cepat, yaitu menggunakan nalar, pola berpikir yang tadi, sadar, analisa, minimal. Nah kuliah itu harus ada pengayaan itu. Pendidikan harus seperti itu, jangan hafalan. Lah saiki terus, menurut saya ya, agama itu direndahkan oleh pelakunya sendiri, Mas. Enek sing syarat mlebu universitas kudu hafal kitab. Opo lah. Esensinya aja dihafalin kitab itu. Difahami, dimaknai, dihayati. Karena itu urusannya nanti membentuk pola pikir, pola rasa, pola tindakan Anda dalam kehidupan Anda. Orang kok dihafalin tok lah nek bocah saiki apa. Terus gumun nek bocah iso hafal kitab umur sakmene. Lah nyapa digumuni? Sing pentingnya hasil dari hafalan itu adalah penalaran, amalan dan bisa memahami makna kitab. Oh gak kok hafalane, lah iki bermasalah. Bahkan itu ada sekarang iya ya Mas, ada jalur khusus kalau pengen masuk jadi anggota Polri itu. Lagi Gusti Allah disogok iki. Jalur ini Mas, jalur hafalan Mas. Hafalan Quran. Itu berarti karena pola pendidikan kita pun secara kolektif masih nggak pas. Ketika melahirkan dinamika seperti kasus-kasus yang sekarang naik ke atas, ayo berbesar hati, ojo kebenciannya, ojo nyalah-nyalah nih yang didahulukan. Berarti kita nyengkuyung bareng-bareng, pasti ada satu kasus, satu sistem yang masih belum sehat, belum tepat untuk bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, karena ini kan udah saling gontok-gontokan toh? Melaporkan bahkan kan, melaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Pesan untuk keduanya, kira-kira yang ingin disampaikan Mas Tunjung apa ya? Menurutku itu, non sewu ya, posisi benar tidaknya nanti digali oleh beliau-beliau sendiri yang sedang memiliki masalah atau sedang dideru oleh ujian ini. Yang saya harapkan itu jangan sampai membendung emosi dari rakyat-rakyat kita. Akhirnya kan kemarin nenek warga sing demo, enek sing apa. Jadi akhirnya salah paham itu berada di mana-mana, Mas. Ojo diisi gegeran tok bangsa iki, Mas. Gitu. Karena ketika terus-terusan diisi gegeran, mesake soro sulit kita akan maju itu, Mas. Mau urusan sing koyo ngene iki. Terus untuk beliau-beliaunya itu ya semoga lah. Pastikan niat Anda itu memiliki niat esensi bijaknya masing-masing. Terus gak usah langsung di butuh ben iso ketok video piye lah wong paduk disotingi iki lho. Lah bendina iki nyapo Mas, hal seperti itu ditampilkan itu nyapo Mas gitu. Benar. Edukasi, itu gak edukasi. Itu namanya tidak niat edukasi. Ego diri, Mas. Ego diri. Coba nek wis sip ayo padha lungguh dipateni kabeh ngopi sing enak. Nek tanah kamu mau membuktikan aku ini penipu piye to Mas penake. Misalnya lho lungguh sing enak. Wong kowe iki yo golek pangan aku golek pangan arep nyapo kan gitu. Terus saiki terus geger nek wong donya iki nyapo to Mas. Penak to jane. Bawa nasi bungkus datang ke ngopi sing penak, ngeropi. Datang ke Polres Blitar dipakai konten ngasih. Lah itu loh Mas. Itu sing wis iya. Menurutku ojo toh. Iya toh, jangan toh kayak gitu tuh jangan. Mesake lurahke, mesakne Pak Kapolres kasihan para oknum-oknum ini kok mbok tambah tugas berat. Iki negarane wis kaya ngene, sik ditambah-tambah kayak gitu. Lo nyumbang hal sekecil apapun loh. Ya kowe rumangsa bener dhewe boleh tapi terus di dalam hatimu berkelindan kowe ingin diviralne, kowe pengen dadi jagoan untuk apa gitu loh. Untuk apa? Gak butuh satrio yang ketenarannya diangkat-angkat tuh ndak seneng. Bangsa leluhur itu tidak seneng gitu Mas. Bangsa Indonesia nggak butuh orang-orang sing non sewu ya. Orang-orang sing terlalu ngetok nerai itu nggak seneng sih. Wes gak pas itu. Ayo yang berjuang, mau berjuang, mau lilo legowo ngalah, gelem lungguh, gelem ngopeni, gelem dandani. Coba nek lungguh plek, wes ditutup, iki penake piye. Iki pokok permasalahan ini gini loh, ini gini. Walaupun sing sisi lain merasa dia bener karena ada itu ya gak salah. Kamu merasa itu trikmu dipakai untuk penipuan, ya monggo ayo selamatkan tapi lungguh sing penak gitu. Duduk yang enak gitu. Wong nek direko-reko sebenarnya padha golek posisi karo golek mangan kok. Jane lho menurut saya itu. Iya. Dadi gak usah digedhe-gedhe nek tanah niate mengedukasi. Ayo bikin kadewa guruan.
syukur-syukur Gus Samsudin membenahi cara-cara yang tepat ngaji nih, bar disembuh nih, disadarke. Pesulap merah ya monggo ayo ngajari triknya. Trik-trik ini untuk menghadapi apa? Menghadapi dinamika zaman. Ternyata trik ini juga kemampuan salah satu hasil kekayaan tentang otak kita, kemampuan pengayaan diri kita. Monggo. Karena enak kelas-kelas berbakat, enak orang-orang. Jadi bedanya antara yang hiburan dan yang kenyataan itu beda gitu. Semua itu dianggap hiburan dunia, berarti lambat, bukan dunia ya, terutama masyarakat kita. Semuanya karepnya dianggap hiburan, dan hiburan ini dianggap pasti benar. Itu kan premis yang salah. Terus jelas gue hiburan gitu misalnya. Terus dianggap itu kebenaran. Gitu. Berarti kan ini sebenarnya kita itu bareng-bareng loro pikir, loro loso, Mas. Akhirnya terus gue hiburan terus. Akhirnya kecentol LC selingkuh, bojone arep dibedil. Gitu ya, ini wong loro, ayo kita sembuh bareng-bareng gitu. Oke, Mas Tunjung, terkait dengan Marcel dan Gus Samsudin, mudah-mudahan memberikan pelajaran penting bagi rakyat kita ya. Fokusnya kita kepada rakyat kita ya, Mas Tunjung. Ya, fokusnya rakyat bangsa, Mas. Gitu. Kita ini rakyat harus ngikut nyengkuyung rakyat. Karena kita ini nyengkuyung itu artinya kan kita itu miningit. Satrio piningit itu ketika kita sudah bisa menyatu secara kolektif. Satrio piningit. Yang dipingit itu di dalam diri kita sendiri-sendiri. Kira-kira begitu. Nah ini ayo dari bareng-bareng. Tapi ya gak apa-apa lah. Konflik ini sudah terlanjur terjadi. Ini juga cermin untuk peringatan kita bahwa mungkin kita ini dipanggil untuk belajar ngamati sebenarnya dinamika apa. Kok tercermin melalui masalah Gus Samsudin dan Mas Marcel. Itu ada masalah apa? Kita juga bercermin dari beliau semua. Kita kembalikan ke kita, ternyata dinamika selingkuh kita itu kira-kira posisinya seperti yang ada di konflik itu. Kira-kira gitu. Oke, makasih banyak Mas Tunjung. Rahayu.